Inilah langkah-langkah yang membuat kita jadi orang-orang hebat. Banyak orang selalu berkata, Pak, saya tidak bisa jual. Kalau tidak bisa jual, jangan jual. Terus bagaimana caranya, Pak? Undang mereka ikut. Saya ini adalah orang yang tidak bisa jual. Saya kalau menjual sesuatu itu malu. Itu contohnya ini sahabat ini sebagai saksinya ini Pak Bambang ini. Obat yang saya produksi sebenarnya tidak saya jual Bapak Ibu. Kalau ketemu saya banyak gratisnya deh. Kalau ketemu distributor bayar. Kalau saya yang beli pasien pasti banyak gratis. Tapi kalau distributor kan tidak beli satu. Tahu paham maksud saya ya. Nah sama saya ini bukan marketing yang baik. Saya tidak bisa jualan gitu, tidak bisa. Tetapi cara saya bagaimana cara saya menjual? Satu, dalam bisnis tujuan bisnis nomor satu adalah membangun hubungan persaudaraan. Itu nomor satu. Yang kedua, win-win solution, saling menguntungkan. Dan yang ketiga, ini yang paling keren yang harus kita bangun. Kita mendapatkan profit di atas kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu kalau menjual kadang-kadang yang beli itu senang atau susah? Terpaksa, betul atau tidak? Pernah nggak Bapak Ibu jual murah, terus akhirnya yang beli itu senang sekali, itu pernah nggak kira-kira? Dia kayak ketiban rezeki tumpuk gitu toh. Sambil bilang ini orang ini bodoh sekali, barang bagus kok dijual murah gitu, paham maksud saya? Padahal Bapak Ibu sudah untung sebenarnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia akan cerita. Itu adalah cara saya marketing. Hari ini saya punya pasien 1 juta lebih Bapak Ibu. 1 juta, ya banyak, 1 juta lebih banyak sudah mungkin. 1 juta itu di tahun 2014 soalnya. Sekarang sudah berapa tahun? Soalnya dari neneknya ke anaknya ke cucunya sekarang ini. Jadi pasien saya dulu orang tua semua. Terus berapa tahun jadi muda-muda semua. Sekarang anak-anak semua banyak. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Padahal mulainya satu kota itu padahal masih seluruh pasien di Pak Bambang ya. Satu kota cuma pasien 10. Tapi hari ini satu kota ribuan. Puluhan ribu. Saking aja nih Pak Bambang sharing. Kalau dia tidak sharing jualannya kencang Bapak Ibu. Oh iya, saya ini penjual obat yang paling keren. Saya tidak kepingin jualan obat banyak-banyak. Karena saya mau semua orang bisa buat obat sendiri. Coba saya ulang. Saya punya pabrik obat herbal. Tapi saya kepingin semua pasien tidak beli obat saya, tapi bisa membuat obat sendiri-sendiri. Itu keren atau tidak? Ada enggak perusahaan berani seperti itu? Enggak. Karena dia enggak tahu caranya. Setelah hasil survei saya, dulu anak buah saya marah-marah semua sama saya. Tukang tulis, tukang adminnya. Jadi kalau saya kan resep pasien, saya kan cuma ngomong, ada yang tukang resep ini ditambahin sendiri obatnya itu supaya mereka beli. Tapi sekarang Bapak Ibu, ketika mereka sudah sembuh dengan membuat sendiri, saya ulangi ya, mereka sudah sembuh dengan membuat obat sendiri, apa yang dilakukan? Beli. Konyol enggak kira-kira? Saya ulangi ya, Bapak Ibu tadi sakit, asam urat, kolesterol, diabetes, akhirnya cuma buat jus, buat rebusan, sembuh, sudah baik, tidak bisa sembuh, sudah baik. Terus akhirnya ketika sudah baik dalam beberapa tahun, yang dilakukan adalah beli, baik, beli produk saya. Kenapa kok beli mereka? Nggak mau repot. Terus yang kedua, mereka sudah percaya, mereka sudah trust. Karena itu saya tidak perlu pusing dengan semuanya. Nah di dalam ini pun sama. Kalau kita tidak bisa menjual, gampang. Buat meja di tempat ini, tempat sayur ini, sama kopi di situ. Tetangga datang aja. Pertama kasih bonus. Lama-lama malu Bapak Ibu kalau dikasih terus, betul atau tidak? Akhirnya berapa sih harganya? Beli. Mau cuma 2.000. Tetapi ketika ini berjalan, inilah menjadi satu konsep bola salju. Inilah teori barang.
Ternaknya tambah banyak. Kenapa? Pakannya tambah banyak. Sayurnya tambah banyak. Kenapa? Nanti ketika ini kalangan perumahannya Bapak Ibu selesai, perumahan yang lain akan ikut. Karena mereka semua punya mulut. Seandainya ini contoh Bapak Ibu, kedatangan tamu, terus ada tetangganya yang tukang buat camilan atau snack yang enak. Kira-kira Bapak Ibu bawakan nggak oleh-oleh dari situ? Pasti bawakan. Ketika kerja di kantor cerita, oh tetangga saya itu tanam sayur, dia tidak tahu harga pasar, harganya murah terus. Kira-kira apa yang dilakukan teman sekantor? Titip, betul atau tidak? Inilah konsep kita. Mudah atau susah? Sampai di sini juga ada yang tanya enggak kira-kira? Atau terlalu gampang? Mari Pak, pakai mic. Ini direkam Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kalau lupa bisa lihat di YouTube atau di tanya Pak Bambang. Ya, terima kasih Bapak. Tadi kan keluar POC dari limbah rumah tangga. Untuk supaya jadi POC itu diapakan? Nah, sebentar lagi. Terima kasih. Ini kan gambarannya dulu. Nanti cara buat pakannya gimana, cara buat pupuknya gimana, cara buat POC-nya harus praktek. Kalau tidak praktek, ya sama dengan di YouTube nanti Bapak-Bapak. Kan cuma di sini saja kalau di YouTube, betul tidak kira-kira? Itu bedanya yang datang dengan yang tidak datang. Kalau tidak praktek kadang-kadang bingung buat pupuknya gimana gitu. Kotoran taruh di tanaman mati. Mari Pak. Saya mau bertanya Pak, yang digunakan itu ayam apa dulu? Ayam kap atau ayam Arab? Nah, ciri-cirinya ayam yang bertelur banyak itu seperti apa? Ayam yang bagaimana? Bertelur banyak bisa. Oke. Nah, ciri-cirinya masih ada. Baik, terima kasih. Siap. Kalau kami begini Pak, karena konsep kita adalah mandiri, kita harus tidak tergantung. Ini bisa untuk pakan ayam broiler bisa, untuk pakan ayam bertelur bisa. Tapi kalau Bapak Ibu, saya ngomong ayam broiler, bisa nggak buat bibitnya ayam broiler? Kalau tidak bisa, jangan. Bisa nggak untuk bibitnya ayam bertelur? Buat sendiri? Tidak bisa, jangan. Buatlah ayam sendiri. Ayam sendiri dari mana? Dari ayam kampung. Nah, Bapak Ibu begini, ini hobi saya. Saya ini pengangguran Bapak Ibu. Saya ini pengangguran, saya betul-betul tidak punya pekerjaan. Saya tidak pernah bekerja dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah bekerja. Pekerjaan saya itu cuma ngomong, ini kan bukan kerja, ngomong. Ngomong, diskusi, ngobrol itu tidak kerja. Terus yang kedua sambil penelitian. Penelitian itu bukan kerja, penelitian itu main-main. Dolanan itu kerja atau tidak? Kalau Bapak Ibu nyangkul sehari 2 jam itu kerja atau olahraga? Bukan kerja. Betul atau tidak? Saya datang ke pabrik saya setahun 2 kali paling banyak. Setahun sekali datang. Ketika saya datang ke sana apakah saya kerja? Bukan. Saya ke sana cuma jagongan. Tahu jagongan Bapak Ibu? Duduk bareng ngobrol. Ngongkong. Nah kan gitu Pak sambil ngopi bareng kan cuma gitu aja. Jadi kalau saya ditanya orang Pak baik kerjanya apa, saya tidak punya pekerjaan. Karena tidak ada yang gaji saya. Nah, terus yang harus kita lakukan apa ketika kita tidak punya kerjaan? Kita main-main. Dolanan. Dolanannya gimana? Lihat ayam bertelur, gitu toh? Jumlahnya berapa ekor, jenisnya kayak apa. Survei membuktikan Mas, kalau ayam betina yang punya jengger, tahu jengger? Punya jengger ini, itu ayam telurnya banyak. Tapi ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau telurnya banyak, kalau dirami separuh tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi? Telur itu maksimal cuma 10. Kalau telurnya 15, telur yang 5 yang pertama rusak. Terus seandainya menetas, yang 10 pertama menetas, yang 5 tidak ditinggal sama induknya. Paham maksud saya? Jadi terbaik bagaimana kalau gitu? Kita pilih, saya mau buat ayam bertelur atau saya membuat ayam berdaging.
Kita mau ngembangkan atau cuma bertelur? Kalau mau bertelur boleh, silakan pakai ayam Arab boleh, ayam kedu boleh. Nah intinya satu, kita main-main di sana. Nah, apa yang membuat kita bahagia? Ini penghiburan saya Bapak Ibu. Yang membuat saya kadang-kadang kalau stres itu yang membuat saya terhibur itu begini. Ketika kita main-main, ngawin silang, buat genetik baru. Nah ketemu bagus itu senang nih. Ini saya punya ayam jago nih Bapak Ibu. Ayam jago ini dari orang tobat nggak mau ngadu ayam. Ayam jago ini sudah 50 kali tidak pernah kalah. Pakoy Pak. Ya, ini mangon. Terus habis itu dia ketemu saya bilangin, sampai kapan? Terus uangnya kemana? Habis terus Pak. Sebentar, katanya ngadu ayam menang, terus uangnya kemana? Habis terus, dia jangan ngadu lagi lah. Kalau sudah tahu uangnya terus habis kan berarti tidak berkah. Akhirnya bagaimana cara gitu? Ya ayamnya kasih saya, dikasihkan ribuan loh itu. Saya bawa pulang, saya beli anak. Nah, ternyata sungguhan, kalau ayam ini punya anak, anaknya itu kalau tidak mati, tidak berhenti taruh. Induknya kemarin itu kan saya lepas taruh sama anaknya, sampai kaki ini bengkak sebesar ini Bapak Ibu, jalu sampai patah semua. Tapi tidak mati-mati. Makanya saya tetap lihat, tapi tenang tidak ada di sini ayamnya. Ini cuma anak-anaknya saja. Padahal saya kawinkan dengan ayam kampung. Dari sana akhirnya terpaksa kalau ada jago berapa saya kurung dan supaya dia tidak habis, tidak perang. Dari sana saya meneliti, ternyata pertumbuhannya jauh lebih bagus. Jeleknya satu, karena bapaknya ayam petarung, maka terjadi anaknya suka tarung. Caranya gimana ya? Yang jantan-jantan cepet-cepet aja dipotong sebelum dia jadi besar. Pilih. Nah, jadi dirinya satu mas berjengkel, betul ya? Terus habis itu boleh pilih, boleh bercoba. Dan itu hobi kita. Bulunya bebas, tidak ada masalah. Kalau ayam aduan bulunya empuk, mas dagingnya empuk, gitu loh. Nah, ini juga mantan. Peternak, gitu. Ini peternak ayam aduan, Pak. Dari dulu, gitu. Saya tidak senang ngadu ayam. Adik saya bilang gini, dia sampai tidak ngadu, tapi orang lain yang ngadu, sama saja. Dari sana saya tobat. Ini kadang-kadang dikasih orang, saya kawinkan dengan ayam kampung yang kecil-kecil, guys. Pernah lihat YouTube saya yang kerjaan aktivitas saya setiap pagi ngasih makan ayam. Tadi pagi sama Pak, pagi sebelum berangkat ke sini kenapa saya harus pulang ke rumah? Karena saya harus ngasih makan ayam. Yang ngasih makan luar kota 3 hari soalnya. Nah dari sana saya coba kawinkan. Jadi saya cari induk itu beratnya cuma 1 kilo 2 on, kecil sekali. Tapi jagonya beratnya 4 kilo. Anakannya beratnya bisa 2 kilo. Nah inilah kita merekayasa. Harusnya tugas ini siapa Bapak Ibu? Terus kalau punya anak kecil diajari dari kecil itu sayang tanah. Supaya apa? Mereka bisa memulai membuat namanya galuh. Galuh ini kalau terus akhirnya menciptakan juga galuh murni. Dan itu Bapak Ibu bisa menjadi ilmuwan di sana. Itu sudah jadi profesor. Kalau sekolah itu lama Bapak Ibu. Buat jenis ayam baru. Namanya Bapak Ibu. Itu keren kan kira-kira kan? Kalau ditanya orang, oh ini ayam saya, ini jenis saya. Padahal cuma dari perkawinan sambil iseng-iseng tadi. Nah itu membuat kita bangga. Pertanian itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Asal kita tahu caranya. Tapi kalau belum apa-apa orientasinya ke rupiah, stres Bapak Ibu. Stres. Tapi kalau bertani, yang saya singkat adalah tawakal, niat, ibadah. Apa tawakalnya? Ketekunan. Kita butuh kerja keras, kita butuh perhatian. Itu dalam bentuk tawakal. Niatnya apa? Ibadah. Ibadahnya di mana sih dalam program ini? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk ibadah. Yang kedua, di dunia ini Bapak Ibu ada 2 jalan. Yang pertama adalah caranya manusia, dunia. Dan yang kedua adalah caranya Gusti Allah. Apa bedanya? Saya kasih contoh. Kita sudah masuk di sini. Semua petani Indonesia sudah dibawa ke sini. Contohnya, tanah dirusak.
dengan harapan punya untung sebanyak-banyaknya. Betul atau tidak? Tanamannya disemprot sebanyak-banyaknya. Yang penting saya untung, nggak peduli orang yang makan. Itu caranya orang egois. Hasilnya apa? Percayalah, naik turun seperti detak jantung. Kadang untung, kadang rugi, kadang banyak, kadang habis total, kadang penyakitnya banyak sekali. Tapi yang keren di sini ini orang itu selalu bawanya stres. Kenapa kok stres? Karena dia mikir dengan caranya sendiri. Kalau di sini caranya Gusti Allah, Bapak Ibu, kita dibawa untuk pasrah, untuk bersyukur. Karena apa? Kita sadar, sesadar-sadarnya. Saya sendiri pun sadar, sesadar-sadarnya. Saya cuma bisa menanam, saya cuma bisa menyiram, tapi saya tidak bisa menumbuhkan. Setuju? Kalau kita bisa menumbuhkan, cek sumbung men. Kalau sudah sumbung, berarti siap-siap di. Coba bayangkan. Kalau ini larinya nanti kemana? Cina. Buat sawah dengan matahari sendiri. Buat konsep tercanggih. Tidak boleh tergantung kepada apa. Tetapi yang harus kita lakukan dengan cara ibadah, kita ikuti caranya Gusti Allah. Tapi bukan seperti petani tradisional yang terima impandu, bukan yang menerima asal menerima. Tetapi kita tetap harus didahului dengan tawakal. Tawakal dari dia berusaha sebagus mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu, bisnis saya tidak pernah bisnis dengan manusia. Rugi saya bisnis dengan manusia. Tapi bisnis yang saya lakukan, hitungan saya adalah saya berbisnis dengan Gusti Allah. Saya hanya melakukan cara-caranya beliau. Gusti Allah sendiri yang saya lakukan. Dulu 30 tahun saya pakai cara ini. Sebelum saya menjadi petani organik, saya petani kimia dulu. 30 tahun. Sudah cukup lama kan 30 tahun kan? Sudah pengalaman atau belum kira-kira? Hasilnya song. Bisa sih punya tanah banyak, bisa punya uang banyak, tapi kita tidak betul-betul berbahagia. Saya belum punya sampai ke level pasif income. Saya belum sampai ke level itu ketika saya berusaha. Saya berusaha ini Bapak Ibu karena pada waktu itu saya butuh uang 12,5 miliar untuk bangun tempat pelatihan. Dengan segala cara saya kerjakan, dengan segala cara saya tempuh. Jam 3 pagi nyemprot, jam 6 kuliah, itu saya lakukan bertahun-tahun. Hasilnya saya tidak pernah punya uang 12 M. Tidak punya. Tetapi ketika saya sudah putus asa, ketika saya semua sudah gagal, ilmu saya semua sudah habis, akhirnya saya banting setir. Tahun 2010 saya tobat Bapak Ibu. Saya tobat untuk tidak mau membaca buku. Nah, itu yang saya lakukan 2010. Ketika kami saya 400 mati, baru tobat. Berarti jalan ini salah. Tobat saya berubah Bapak Ibu. Saya jadi orang bodoh. Tahu orang bodoh? Orang bodoh itu tidak punya apa-apa, no konsep di dunia organik. Saya hanya cuma mengharapkan satu, tuntunan saja. Tidak ada yang berani ngajari saya, karena yang ngajari saya pasti kalah ilmu dengan saya. Akhirnya saya no konsep. Dari sanalah saya belajar dulu. Saya bangun tempat-tempat pelatihan pertama saya, itu cuma butuh uang 5 juta. Saya panggil seluruh tukang saya bilang, hari ini saya punya uang 5 juta. Kalau uang ini habis, kita berhenti. Tahun 2010 bulan Oktober. Tapi kalau uang ini belum habis, berarti kita harus kerja terus. Nah, itu kerja. Dan kerennya satu, uangnya tidak pernah habis. Jadi saya tetap kerja sampai hari ini. Jadi kalau ditanya orang, kerjaan saya apa? Menghabiskan uang. Keren enggak? Mau? Tapi
ingat baik-baik ya, kalau janji sama Gusti Allah tolong ditepati, dia tidak kuat. Benar, Bapak Ibu. Ketika saya susah, saya betul-betul berdoa. Cita-cita saya sepele kok. Saya ini orang aneh. Cita-cita saya itu bangun pertanian Indonesia. Itu cita-cita paling aneh. Ada nggak anak SMP, anak SMA cita-citanya bangun pertanian Indonesia gitu? Nah, mungkin saya sendiri. Ini yang saya lakukan. Dan setelah semua selesai 2018 total finish semua. Dari Aceh sampai Papua. Setiap pulau sudah saya bangun tempat-tempat pelatihan. Tahu habisnya berapa? Lebih dari 150 miliar. Dan yang keren lagi, uangnya juga belum habis. Banyak orang kan, gimana caranya supaya uangnya nggak habis? Ya kita harus tanam pohon sebanyak-banyaknya supaya sumbernya tambah banyak, Bapak Ibu. Teori saya hanya sepele, tanam sebanyak-banyak, buat sebanyak-banyaknya. Loh Pak, kalau nggak berhasil, nggak punya uang aja kok bingung. Uang itu punya siapa? Titipan. Kita dengan mudah mengatakan uang itu titipan. Rugi sekali aja bingung. Jangan Bapak Ibu, bersyukur. Rezeki yang terbesar ketika kita di belakang masalah. Saya betul-betul ditolong oleh Gusti Allah apa? Ketika kita menghadapi jalan buntu. Ketika kita mentok. Tapi terus terang saya juga tidak pernah berdoa minta supaya jalan keluar. Saya juga kepengen pensiun soalnya. Dari sana ternyata diberi ide. Tambah lama tambah banyak. Makanya Bapak Ibu tadi perkenalan tadi pagi itu tujuannya supaya saya tahu ngajar apa. Kalau Bapak Ibu perlu ilmu yang saya ajarkan seminggu sudah selesai Bapak Ibu, percayalah. Jadi perkenalan Bapak Ibu tadi ini kan cuma rangkumannya. Ini yang jadi saya ngajarnya tidak perlu banyak-banyak, yang penting terjawab semua itu alasannya. Oke, saya lanjutkan dulu ke konsep. Cara ini Bapak Ibu, caranya Gusti Allah ini bagaimana cara kita bersyukur. Kita ngolah tanah dengan bersyukur karena kita dipercaya tanah.